Mudik saat Lebaran adalah tradisi yang sangat lekat dengan masyarakat Indonesia. Setelah pemerintah kurang lebih 2 tahun berturut-turut melarang masyarakat untuk mudik ke kampung halaman, kini para perantau bisa pulang ke kampung halamannya masing-masing. Dan mereka bisa melaksanakan hari raya bertemu bersama keluarga dan juga sanak saudara. Tapi kira-kira apakah makna dan juga filosofi mudik hanya sebatas itu? Kita simak liputannya. Hari Raya Idul Fitri tahun ini terasa kian spesial, khususnya bagi masyarakat Indonesia. Setelah 2 tahun pemerintah melarang kegiatan mudik akibat pandemi, kini masyarakat bisa pulang ke kampung halamannya masing-masing. Bertemu keluarga dan sanak saudara nan jauh di sana rasanya menjadi momen berharga dan ditunggu-tunggu setiap tahunnya. Hal ini juga yang terlihat pada Ririn Anggraeni, seorang pemudik yang akan berangkat dari Jakarta ke Bengkulu melalui jalur darat dari Terminal Pulau Gebang. Ririn mengakui bahwa perjalanan yang akan ia tempuh memakan waktu hingga 2 hari. Terlebih saat ini harga tiket bus juga telah melonjak hingga 50%. Namun hal itu tak menyurutkan niatnya untuk bertemu keluarga di kampung halaman. Ia mengaku sangat senang ketika tahun ini pemerintah melonggarkan mobilitas fisik dan memperbolehkan mudik. Mau ketemu keluarga udah lama banget, udah hampir mau 5 tahun nggak ketemu keluarga, dan kan udah 2 tahun nggak bisa mudik, baru sekarang bisa mudik. Ya menghindari kemacetan sama tiket naik, takut naik gitu. Senada dengan Ririn, terdapat pula Windy Astuti, seorang pemudik yang akan berangkat ke Brebes, Jawa Tengah. Meskipun saat ini harga tiket sudah melambung, dirinya tetap berangkat mudik bersama keluarga. Ia mengakali kenaikan harga tiket dengan berangkat mudik lebih awal. Diprediksi, jelang Idul Fitri harga tiket akan naik hingga 100% bahkan lebih. Iya, karena kan nungguin nanti gitu kan harga tiketnya juga udah mulai melonjak tinggi banget gitu ya. Jadi kan sekarang aja juga kan ada keperluan juga sih. Harga tiket udah mulai naik sih, dari sebelumnya kan masih normal gitu, sekarang udah mulai naik. Dari berapa, Pak? 90, normalnya tuh sebelum kemarin itu, yang ini sekarang udah 100 ke atas. Sosiolog Universitas Indonesia Ida Ruwaida melihat mudik bukan hanya sekedar tradisi, namun juga gabungan dari fenomena budaya, sosial, dan ekonomi. Ida menuturkan bahwa secara ekonomi, mudik akan menghabiskan banyak biaya. Namun mudik juga memiliki biaya sosial. Jika masyarakat melewatkannya, maka biaya sosial yang harus dibayar menjadi lebih tinggi, seperti pengakuan sosial dan kerinduan kultural. Ida juga menambahkan maraknya mudik di Indonesia adalah dampak dari pembangunan yang bias kota. Kesempatan, fasilitas, dan infrastruktur yang ada di kota besar jauh lebih banyak jika dibandingkan dengan daerah-daerah lainnya. Sehingga masyarakat berbondong-bondong pindah ke kota besar demi mendapatkan kehidupan yang lebih baik. Jadi fenomena mudik itu sebetulnya menjadi bagian dari, dalam tanda kutip saya menyebutnya sebagai fenomena kultural, begitu ya, fenomena budaya, tapi yang sebetulnya juga tidak bisa dilepaskan dari aspek sosial dan ekonomi. Nah, kalau tadi ditanyakan apa yang melatar belakangi gitu ya, katakanlah sejarah mudik gitu ya. Sebenarnya mudik ini kan tidak bisa dilepaskan dengan fenomena migrasi, arus urbanisasi. Jadi boleh dikatakan termasuk di Indonesia, kota-kota di Indonesia itu berkembang karena adanya arus migrasi dari desa atau wilayah-wilayah sekitarnya ke kota. Masyarakat kita kan masih masyarakat yang komunal, kolektivitas kita juga masih tinggi. Nah, selain itu, rasa penghormatan, penghargaan kita terhadap orang yang lebih tua, dalam hal ini adalah secara khusus orang tua, itu kan masih tinggi di negara kita. Sehingga momen Lebaran gitu ya, momen Natal atau tahun baru khususnya, itu dijadikan momen membangun gitu tadi ya, relasi, menjaga silaturahim dengan orang-orang yang dianggap memang mereka punya ikatan. Namun demikian, Ida tidak mengidentikan mudik dengan agama tertentu. Ia melihat bahwa dalam setiap hari raya keagamaan di Indonesia, mudik terus terjadi.
Hanya saja, Islam sebagai agama mayoritas di Indonesia membuat mudik saat Idul Fitri terasa lebih masif. Ayu Rahmawati, Evan Askam, Jakarta.